Kakek nenek masak ketupat, masaknya di waktu subuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Via Mutiara dengan NPM 2013031053, lalu Ivana Claresta Widodo dengan NPM 2013031055, Dwi Rahayu dengan NPM 2013031057, lalu Handayani Retno Asih dengan NPM 2013031061, Kotich Daris Febriani dengan NPM 2013031065, Reza Widianingrum dengan NPM 2013031067, lalu Sucianisa Istiqomah dengan NPM 2053031001, dan yang terakhir Tiara Octavia dengan NPM 2053031007. Baik, kami akan mempresentasikan tentang teori fungsi nonlinear dan aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama itu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2 dan C tidak sama dengan 0. Gambar dari suatu fungsi kuadrat dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan bentuk potongan kerucut, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, atau parabola. Selanjutnya ada identifikasi persamaan kuadrat. Jadi mengingat pangkat 2 dalam suatu persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y, bahkan pada suku XY. Jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat ialah AX pangkat 2 tambah PXY tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Jadi bentuk yang lebih umum ini dapat diidentifikasikan gambar atau kurva dari persamaannya yakni sebagai berikut. Yang pertama ada jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Yang kedua, jika P pangkat 2 dikurang 4AB lebih kecil daripada 0, kurvanya berbentuk elips. Yang ketiga, jika P pangkat 2 dikurang 4AB lebih besar daripada 0, kurvanya sebuah hiperbola. Dan terakhir, apabila jika P pangkat 2 dikurang 4AB sama dengan 0, maka kurvanya sebuah parabola. Apabila P sama dengan 0, dengan kata lain dalam persamaan kuadrat tersebut tidak terdapat suku yang mengandung XY. Bentuk yang lebih umum tadi berkurang menjadi AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Berdasarkan bentuk dengan kasus-kasus ini, identifikasinya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jika A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Yang kedua, jika A tidak sama dengan B tetapi bertanda sama, kurvanya sebuah elips. Jika A dan B berlawanan tanda, kurvanya sebuah hiperbola. Dan kemudian jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, tapi tidak keduanya, kurvanya sebuah parabola. Kedua ada lingkaran. Jadi secara geometris, suatu lingkaran merupakan tempat atau lokus titik-titik dalam suatu bidang datar dengan jarak yang tetap atau fixed distance dari suatu titik pusat atau center. Jarak titik-titik dari pusat merupakan radius dari lingkaran yang disebut jari-jari lingkaran atau R. Bentuk umum persamaan suatu lingkaran adalah sebagai berikut, yaitu AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Kemudian lingkaran mempunyai bentuk bak rumus, yaitu dalam kurung X dikurang I pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurang J pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, di mana I dan J merupakan titik pusat lingkaran dan R merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian selanjutnya ada elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Bentuk umum persamaan elips yaitu AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Kemudian ada bentuk baku rumus elips, yaitu dapat dilihat pada slide di samping. Selanjutnya yaitu hiperbola. Hiperbola ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Nah, bentuk umum persamaannya yaitu AX2 ditambah BY2 ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. A berlawanan tanda dengan B. Pusat hiperbola dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa, sehingga bentuk baku rumusnya yaitu X dikurang 1 dikali 2 per M2 dikurang Y dikurang J dikali 2 per N2 sama dengan 1. Kemudian Y dikurang J dikali 2 per N2 dikurang X dikurang 1 dikali 2 per M2 sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu parabola. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah fokus dan sebuah garis lurus yang disebut dengan direktris. Secara umum persamaan parabola yaitu AX2 ditambah BY2 ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, di mana salah satu A atau B tetapi tidak keduanya sama dengan 0. Dengan demikian bentuk umum persamaan parabola ialah Y sama dengan AX2 ditambah BX ditambah C per Y sama dengan AY2 ditambah BY ditambah C. Materi selanjutnya yaitu persamaan polinominal. Sistem persamaan polinominal atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Bentuk umum dari persamaan polinominal adalah Px sama dengan An X pangkat N ditambah An min 1 X pangkat N ditambah An min 2 X pangkat N min 2 ditambah titik-titik dan seterusnya, di mana derajat atau N adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Kemudian variabel atau X adalah bilangan yang dimisahkan dengan huruf, misalnya X. Kemudian koefisien atau A adalah bilangan yang mengikuti variabel. Contoh persamaan dari sistem polinominal yaitu 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 8 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu syarat polinominal. Yang pertama, variabel tidak boleh melebihi pangkat pecahan atau negatif. Yang kedua, variabel tidak boleh masuk dalam persamaan trigonometri. Beberapa bentuk persamaan yang tidak termasuk dalam bentuk polinominal adalah 1, 3xy min 2 sebab pangkatnya negatif. Eksponen atau pangkatnya hanya boleh 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, 2 per x ditambah 2 sebab membagi dengan variabel tidak diperkenankan. Pangkat penyebut yaitu negatif. Kemudian yang ketiga, 1 per x sebab alasan yang sama.
Yang keempat yaitu akar X, sebab akar merupakan pangkat pecahan yang tidak diperkenankan. Kemudian yang kelima, X cos X, sebab terdapat variabel X dalam fungsi trigonometri. Selanjutnya, hal yang diperbolehkan termasuk dalam bentuk polinominal. Yang pertama, X per 2 diperbolehkan, sebab boleh dibagi dengan konstanta. Kemudian yang kedua, akar X pangkat 2 diperbolehkan sebab sesudah dijabarkan, hasilnya tidak terdapat pangkat pecahan. Kemudian yang ketiga, akar 2 diperbolehkan, sebab yang di akar merupakan konstanta, bukan variabel. Kemudian yang keempat, 1 per 2X pangkat 5 dikali cos V, X pangkat 3 kurang tan 60 derajat X dikurang 1 diperbolehkan sebab si trigonometri merupakan konstanta serta tidak terdapat variabel di dalamnya. Bentuk-bentuk tersebut diperbolehkan sebab sesudah dijabarkan akan menjadi 4X pangkat 10 per 7 dikurang 3X per 7 dikurang 8 per 7, di mana tidak terdapat variabel sebagai penyebut atau variabel berpangkat negatif. Suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Teoremanya adalah jika fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak berderajat m dan n, maka fx kurang lebih gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. Fx dikali gx adalah suku banyak berderajat m plus n. Nilai polinomial fx untuk f sama dengan k atau fk dapat dicari dengan menggunakan metode substitusi atau dengan skema Horner. Selanjutnya, pembagian polinomial. Secara umum, pembagian dalam polinomial dapat dituliskan dengan rumus fx sama dengan gx dikali hx plus fx dengan keterangan seperti yang ditampilkan di sebelah. Selanjutnya, pembagian polinomial dengan cara Horner. Pembagian suku banyak atau polinomial fx oleh x-1 bisa kita lakukan dengan menggunakan cara atau metode Horner. Cara ini bisa kita pakai untuk pembagi berderajat 1 atau pembagi yang bisa difaktorkan menjadi pembagi-pembagi berderajat 1. Caranya yaitu dengan menuliskan koefisiennya saja. Harus runtut atau urut mulai dari koefisien xn, xn-1 sampai konstanta. Apabila terdapat variabel yang tidak ada, maka koefisiennya ditulis dengan 0. Sebagai contoh, untuk 4x pangkat 3 min 1, koefisien-koefisiennya yaitu 4, 0, 0, dan min 1. Untuk x pangkat 3, x pangkat 2, x dan konstanta. Apabila koefisien derajat tertinggi px tidak sama dengan 1, maka hasil baginya harus kita bagi kembali dengan koefisien derajat tertinggi px. Apabila pembagi bisa difaktorkan, maka menjadi P1 serta P2, maka Sx sama dengan P1 dikali S2 plus S1. Apabila pembagi bisa difaktorkan menjadi P1, P2, P3, maka Sx sama dengan P1 dikali P2 dikali X3 plus P1 dikali S2 plus S1. Apabila pembagi dapat difaktorkan menjadi P1, P2, P3, P4, maka Sx sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 dikali S4 plus P1 dikali P2 dikali S3 plus P1 dikali S2 plus S1, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, koefisien tak tentu. Fx sama dengan Px dikali Hx plus Sx. Untuk contoh soal tersebut yaitu soal nomor 1 pada cara Horner. Sebab fx berderajat 3x serta px berderajat 2, maka dari itu hx berderajat 3 dikurang 2 sama dengan 1, sx berderajat 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga misalnya hx sama dengan ax plus b dan sx sama dengan cx plus d. Maka ruas kanan dan ruas kiri hasilnya seperti yang ditampilkan di gambar sebelah sini. Samakan koefisien ruas kiri dan juga ruas kanan sehingga menjadinya seperti yang ditampilkan di gambar sebelah sini. Pada selanjutnya yaitu rumus patokan yang harus kalian ketahui adalah derajat hx sama dengan derajat fx min derajat px. Derajat xx sama dengan derajat px min 1. Fungsi eksponensial. Eksponensial juga sering digunakan dari berbagai bidang ekonomi, biologi, kimia, dan matematika, dan dapat juga sebagai ilmu komputer dengan aplikasi yang saling berhubungan pada kinerja ilmu matematika dan kimia. Fungsi eksponensial dan grafiknya yang tertera dalam gambar tersebut. Berikutnya dari ulasan di atas, maka di sini juga terdapat beberapa fungsi eksponensial memetakan sebagai bilangan yang real x ke atas dengan a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, min jika a lebih dari dan a tidak sama dengan 1, maka x elemen r, maka fx sama dengan yang disebut sebagai fungsi eksponensial. Berikut beberapa fungsi eksponensial dengan memiliki sifatnya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kurva yang terletak di atas sumbu x yang berfungsi sebagai bilangan yang positif. Kedua, sebagai bilangan yang dapat memotong sumbu y dengan titik 0,1. Yang ketiga, sebagai asimtot yang datar y sama dengan 0 sebagai sumbu x dengan garis yang sejajar pada sumbu x. Yang keempat, memiliki grafik yang monoton naik pada bilangan x lebih dari 1. Yang kelima, memiliki grafik yang monoton turun pada bilangan 0 kurang dari x kurang dari 1. Berikutnya, bilangan eksponensial negatif. Jika m atau n bentuk dari bilangan bulat yang negatif, maka contohnya 3 pangkat min 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4 sama dengan 1 per 81. Maka a pangkat min n sama dengan 1 per a pangkat n. Bilangan eksponensial pecahan jika a sebagai bilangan pangkat 1 per n min n akar dari a. Contohnya 2 pangkat 1 per 2 sama dengan akar dari 2. Maka 2 pangkat 1 per 3 dan akar 3 dari 2. Bentuk persamaan eksponensial beberapa pembahasan di atas. Di sini terdapat beberapa bentuk persamaan eksponensial, maka terdapat juga persamaan kuadrat yang dibentuk sebagai fungsinya dengan bilangan variabel.
Berikutnya rumusnya AFX sama dengan 1. Jika AFX sama dengan 1 dengan A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 0, maka FX sama dengan 0. AFX sama dengan AP. Jika AFX sama dengan AP dengan A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 0, maka FX sama dengan 0. AFX sama dengan AP. Jika AFX sama dengan AP dengan A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 0, maka FX sama dengan P. Berikutnya AFX sama dengan AGX. Jika AFX sama dengan AGX dengan A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 0, maka FX sama dengan GX. AFX sama dengan BFX. Jika AFX sama dengan BFX dengan A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka FX sama dengan 0. AFX 2 plus B AFX plus C sama dengan 0 dengan AFX sama dengan P, bentuk persamaan dapat diubah menjadi persamaan kuadrat, yaitu AP2 plus BP plus C sama dengan 0, maka 2 pangkat 1 per 3 sama dengan akar 3 dari 2. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh saya, Suci Anissa Istiqomah. Bentuk persamaan eksponensial. Beberapa bentuk persamaan eksponensial, maka terdapat juga persamaan kuadrat yang dibentuk sebagai fungsinya dengan bilangan variabel. Rumusnya, yang pertama, AFX sama dengan 1 jika AFX sama dengan 1 dengan A lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 0, maka FX sama dengan 0. Yang kedua, AFX sama dengan AP. Jika AFX sama dengan AP dengan A lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 0, maka FX sama dengan P. Yang ketiga, AFX sama dengan AGX. Jika AFX sama dengan AGX dengan A lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 0, maka FX sama dengan GX. Yang keempat, AFX sama dengan BFX. Jika AFX sama dengan BFX dengan A lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1, B lebih besar daripada 0 dan B tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan B, maka FX sama dengan 0. Yang terakhir, AFX double kurung 2 plus B AFX double kurung plus C sama dengan 0 dengan AFX sama dengan P. Bentuk persamaan dapat diubah menjadi persamaan kuadrat AP2 plus BP plus C sama dengan 0. Sifat-sifat bilangan eksponensial. Yang pertama, min A pangkat M dikali min A pangkat N sama dengan min N pangkat M plus N. Diketahui apabila pangkatnya dapat dikali maka harus dikurang. Contoh, min 2 plus min 2. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan min N pangkat M dikurang N. Diketahui apabila pangkatnya dapat dibagi dan harus dikurang. Contoh, min 4 dibagi min 4. Nomor 3, A pangkat M bertanda kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Diketahui apabila dalam kurung pangkatnya harus dikalikan. Contoh, 8 pangkat 2 bertanda kurung pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 2 kali 3 sama dengan 8 pangkat 6. Yang keempat, sifat yang ini dapat menyebutnya bahwa angkanya tidak boleh sama dengan 0. Yang kelima, dalam fitur ini, bahwa angka yang positif dan angka negatif ke atas secara otomatis akan dapat berubah menjadi bilangan yang positif ketika digeser ke atas. Yang terakhir, dalam karakteristik ini dapat melihat bahwa terdapat akar yang sederhananya, sehingga bilangan dapat menjadi bilangan rot yang harus lebih besar dari bilangan 0. Yang selanjutnya adalah fungsi logaritma dan fungsi logaritma natural. Sifat satu kesatu yang mengakibatkan fungsi fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih besar daripada 0 dan a tidak sama dengan 1, mempunyai inverse yang dinamakan fungsi logaritma dengan bilangan dasar a, dan ditulis y sama dengan f pangkat min 1 kali x sama dengan a log x. Berdasarkan sifat inverse, y sama dengan f pangkat min 1 kali x berubah menjadi x sama dengan f kali y. Diperoleh definisi logaritma berikut. Y sama dengan a log x berubah menjadi x sama dengan a pangkat y, atau a lebih besar daripada 0 atau a tidak sama dengan 1. Sesuai dengan daerah asal dan daerah eksponen, untuk y sama dengan a log x berlaku kondisi a lebih besar daripada 0 dan y tidak sama dengan r. Karena grafik fungsi dan inverse simetri terhadap garis y sama dengan x, maka grafik fungsi logaritma diperoleh dengan mencerminkan kurva fx sama dengan ax terhadap garis y sama dengan x. Logaritma natural. Logaritma natural adalah logaritma yang berbasis e, di mana e adalah bilangan 2.718, 28, 18, 28, 45, 9, dan seterusnya. Logaritma natural terdefinisikan untuk semua bilangan real positif x dan dapat juga didefinisikan untuk bilangan kompleks yang bukan 0. Aturan pangkat tidak dapat memberikan fungsi anti turunannya adalah 1 per x, tetapi dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kita dapat mendefinisikan fungsi melalui integral yang turunannya adalah 1 per x. Fungsi ini kita sebut logaritma natural dari x, ditulis ln x.
Dapat dibuktikan, tapi tidak diberikan pada kuliah ini, bahwa fungsi ini sama dengan fungsi logaritma berbasis E yang telah kita kenal di SMA. Fungsi logaritma natural terdefinisikan sebagai berikut. Ln X sama dengan integral 1 sampai dengan X 1 per T dt X lebih besar daripada 0, ln X sama dengan E log X. Ahli matematika biasanya menggunakan IN atau X atau log X untuk menotasikan log X atau logaritma natural dari X dan menggunakan log 10 atau X untuk menotasikan logaritma berbasis 10 dari X. Insinyur, ahli biologi, dan orang-orang dalam bidang-bidang lainnya hanya menggunakan IN atau X kadang-kadang untuk supaya lebih jelas. Kebanyakan bahasa komputer termasuk C++, Fortran, dan basic logs atau logs berarti logaritma natural. Pada kalkulator, tombol ini berarti logaritma natural. Sedangkan tombol log adalah untuk logaritma berbasis 10, digambarkan sebagai gambar berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma natural. Teorema jika A dan B lebih dari 0 dan R bilah rasional, maka IN 1 sama dengan 0, IN AB sama dengan IN A plus IN B, IN A sama dengan IN A min IN B, IN AR sama dengan R in A. Ln sebagai inverse fungsi eksponensial natural. Fungsi Ln adalah inverse dari fungsi eksponensial. EIN atau X sama dengan X untuk semua X yang positif, dan IN EX sama dengan X untuk semua X yang real. Mengapa disebut natural? Sekilas tampaknya yang lebih natural tentunya adalah logaritma yang berbasis 10, karena basis angka yang digunakan umumnya juga 10. Sebagai contoh, lihat turunan di bawah ini. D per dx log B dx sama dengan 1 per x dikali ln B. Jika basis B adalah E, maka turunan yang didapat adalah 1 per x. Dan jika x sama dengan 1, kemiringan kurva adalah 1. Sifat-sifat logaritma ada 6. Yang pertama yaitu B log 1 sama dengan 0, B log B sama dengan 1, B log AC sama dengan B log A plus B log C. B log A sama dengan B log A min B log C. B log AR sama dengan R dikali B log A. B log A sama dengan C log A per C log B. Materi yang selanjutnya yaitu tentang turunan logaritma natural. Dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, kita peroleh bahwa seperti pada rumus di bawah ini. Nah, secara umum dengan menggunakan dalil rantai diperoleh bahwa seperti rumus yang ada di bawah ini. Baik, materi selanjutnya yaitu aplikasi fungsi nonlinear. 1. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Fungsi permintaan dan penawaran yang kuadrat dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. 1. Ada keseimbangan pasar. Pasar akan berada pada kondisi equilibrium apabila QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran. 2. Pengaruh pajak dan subsidi. Pengaruh pajak terjadi apabila PE naik, PE turun. Sedangkan pengaruh subsidi PE terjadi jika PE turun, QE naik. Materi selanjutnya yaitu fungsi biaya. Bentuk nonlinear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat, parabolik, dan kubik. Fungsi biaya terdapat dua, yaitu yang pertama biaya total yang merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AQ2 min BQ plus C, yaitu AQ2 min BQ itu disebut VC, sedangkan C itu FC. Maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ min B sama dengan C per Q. AFC sama dengan VC per Q sama dengan AQ min B. AVC sama dengan VC per Q sama dengan CQ. Yang kedua adalah biaya total yang merupakan fungsi kubik. Andaikan C sama dengan AQ3 min BQ plus CQ plus D, maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ2 min BQ plus C plus D per Q. AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ2 min BQ plus C. AFC sama dengan VC per Q sama dengan D per Q. Selanjutnya yaitu fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue R yang nonlinear pada umumnya berubah sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Persamaan parabola terbuka ke bawah merupakan bentuk fungsi penawaran yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linear merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Fungsi permintaan itu ada 3. Yang pertama ada penerimaan total dibagi total revenue R. Yang kedua penerimaan rata-rata dibagi average revenue atau AR. Yang terakhir ada penerimaan marginal dibagi marginal revenue MR, karena TR sama dengan Q kali P sama dengan AR kali Q. P sama dengan AR. Baik, yang selanjutnya adalah materi fungsi produksi. Untuk dari fungsi produksi ini sendiri yang bersifat non-linear adalah berupa fungsi kubik yang mempunyai titik puncak dan mempunyai titik belok. Dengan rumus penerimaan total dengan rumus R sama dengan Q dikali P F Q. Lalu penerimaan rata-rata AR sama dengan R dibagi Q. Lalu penerimaan marginal rumusnya MR sama dengan R dibagi Q. Selanjutnya materi fungsi utilitas. Fungsi utilitas ini menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan kegunaan yang didapat oleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang, jasa. Utilitas total atau yang disebut dengan U sama dengan FQ. Atau utilitas marginal MU sama dengan delta U dibagi delta Q. Utilitas marginal parsial Rho U dibagi rho X sama dengan 0.
Utilitas marginal berkenaan dengan barang X. Rho U dibagi rho Y sama dengan 0, utilitas berkenaan dengan barang Y. Utilitas marginal parsial, utilitas total sama dengan U sama dengan F X dikali Y. Utilitas marginal sama dengan MU sama dengan U aksen dibagi sama dengan F aksen X kali Y. Utilitas marginal barang X sama dengan MUX sama dengan FX X dikali Y. Utilitas marginal barang Y sama dengan MUY sama dengan FY X dikali Y. Menurut keseimbangan konsumsi tercapai apabila Fx X dikali Y dibagi Px sama dengan Fy X dikali Y. Lalu PYMUX dibagi PX sama dengan MUY sama dibagi PY. Fungsi penerimaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 plus 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar dan beban pajaknya? Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.